Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Pesta pernikahan itu berlangsung meriah, tapi entah kenapa, udara malam itu terasa sangat gerah, tidak seperti biasanya di kota Malang yang sejuk. Ratna, 29 tahun, tersenyum bahagia menyalami para tamu, didampingi Dimas, 32 tahun, suami barunya yang seorang kontraktor sukses. Ini adalah pernikahan kedua Ratna setelah 3 tahun lalu ia berhasil lepas dari Pras, mantan suaminya yang kasar dan obsesif. Ratna merasa ini adalah awal hidup barunya yang tenang. Namun, ketenangan itu terusik saat mereka membuka kado-kado pernikahan di ruang tengah rumah baru mereka. Di antara tumpukan kado mewah, terselip sebuah kotak kayu kecil yang kusam, tanpa nama pengirim. Kotak itu berbau amis, seperti bau darah ikan yang sudah lama. "Ini dari siapa, Mas? Baunya nggak enak banget," tanya Ratna sambil menutup hidung. Dimas mengangkat bahu, lalu dengan ragu membuka kotak itu. Isinya membuat jantung Ratna berhenti berdetak sesaat. Di dalam kotak itu, terbungkus kain mori, kain kafan, yang kucel, terdapat sebuah boneka jerami kecil yang perutnya ditusuk paku berkarat. Di leher boneka itu, terlilit sehelai rambut panjang dan secari kertas bertuliskan nama lengkap Ratna dengan tinta merah, atau mungkin darah. "Buang, Mas! Bakar!" teriak Ratna histeris, melempar kotak itu. Dimas yang berpikiran logis berusaha menenangkan istrinya. "Mungkin ini cuma orang iseng yang iri, sayang. Jangan dipikirin, besok aku bakar." Dimas membawa kotak itu ke tempat sampah di luar. Tapi Ratna masih gemetar. Malam itu, saat tidur, Ratna bermimpi buruk. Dia melihat seekor ular hitam besar dengan mata merah merayap naik ke kasurnya, melilit kakinya, lalu memaksa masuk ke dalam selangkangannya. Ratna terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Di luar jendela, dia mendengar suara burung gagak berkoak-koak, padahal ini kawasan perumahan elit. 3 hari setelah insiden kotak itu, Ratna mulai merasakan sakit yang aneh di perut bagian bawahnya. Awalnya hanya kram biasa, seperti mau datang bulan. Tapi lama-kelamaan, rasa sakitnya berubah menjadi tajam seolah ada yang mencubit dan memelintir ususnya dari dalam. Yang lebih aneh lagi, perut Ratna yang tadinya rata, mulai terlihat sedikit membuncit dan keras saat diraba. "Mas, aku takut. Kok perutku keras banget ya?" keluh Ratna. Dimas yang khawatir langsung membawa Ratna ke dokter kandungan, Obgyn terbaik di kota itu. Di ruang periksa, dokter melakukan USG. Ratna berbaring cemas, berharap ini mungkin tanda kehamilan dini, meskipun rasa sakitnya tidak wajar. Dokter mengerutkan kening sambil menggeser-geser alat transduser di perut Ratna. Layar monitor hanya menampilkan statik, bintik-bintik yang tidak jelas. "Aneh," gumam dokter. "Bu Ratna, di layar ini terlihat ada massa padat di rahim ibu. Tapi bentuknya tidak seperti janin, dan bukan juga kista atau miom. Ini seperti gumpalan kabut hitam yang menutupi rahim." "Maksudnya apa, Dok? Kanker?" tanya Dimas panik. "Saya belum bisa pastikan. Kita perlu CT scan, tapi yang jelas detak jantung ibu sangat cepat dan suhu rahim ibu panas sekali, di atas normal." Dokter meresepkan obat pereda nyeri dosis tinggi. Namun, Ratna tahu ada yang salah. Saat dia melihat sekilas ke layar monitor USG sebelum dimatikan, dia bersumpah melihat gumpalan kabut itu bergerak. Bukan gerakan berdenyut, melainkan gerakan melata seperti cacing yang menggeliat. Pulang dari rumah sakit, obat pereda nyeri itu sama sekali tidak mempan. Rasa sakitnya justru makin menjadi-jadi setiap kali azan maghrib berkumandang. Malam Jumat, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam.
Ratna sedang tidur gelisah di samping Dimas yang mendengkur kelelahan. Udara di kamar tidur mereka yang sudah dipasang AC 16 derajat Celcius tetap terasa panas menyengat bagi Ratna. Rasanya seperti tidur di dalam oven. Tiba-tiba, perut Ratna bergejolak hebat. Ada dorongan kuat dari lambungnya untuk mengeluarkan sesuatu. Ratna lari ke kamar mandi, berlutut di depan kloset. Hoek! Dia muntah hebat, tapi yang keluar bukan sisa makanan makan malam. Cairan yang keluar berwarna hitam pekat, kental seperti aspal cair, dan baunya sangat busuk. Bau bangkai bercampur bau kemenyan yang dibakar. Ratna terbatuk-batuk, matanya berair. Dia menekan tombol flush, tapi airnya tidak mau turun karena tersumbat sesuatu. Ratna memberanikan diri melihat ke lubang kloset. Di antara cairan hitam itu, ada benda padat yang mengambang. Dengan tangan gemetar, Ratna mengambil tisu dan memungut benda itu. Itu adalah sebuah silet. Silet utuh yang sudah berkarat di bagian pinggirnya. Bagaimana bisa? Silet masuk ke dalam perutnya. Ratna tidak pernah memakan benda tajam. Tenggorokannya terasa perih dan berdarah. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, perutnya mual lagi. Hoek! Kali ini yang keluar adalah segumpal rambut basah yang terikat benang merah. Ratna menjerit ketakutan, membanting pintu kamar mandi. Mas, tolong! Dimas terbangun kaget dan lari menghampiri istrinya. Dia menemukan Ratna terduduk di lantai kamar mandi yang penuh muntahan hitam, memegang silet berkarat dengan tangan berdarah. Teror itu bukan lagi sekadar ancaman psikologis, tapi sudah menyerang fisik secara brutal. Setelah kejadian muntah silet itu, Dimas tidak lagi bisa berpikir logis. Dia memanggil jasa pembersih rumah dan bahkan sempat berpikir memanggil polisi, mengira ada orang yang meracuni makanan istrinya. Tapi silet utuh di dalam perut, itu tidak masuk akal secara medis. Malam itu Ratna tidak berani tidur di kamar. Mereka tidur di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Perut Ratna kini terlihat membuncit seperti orang hamil 4 bulan, padahal baru seminggu berlalu. Kulit perutnya meregang kencang, urat-urat biru dan hitam terlihat jelas menjalar di sekitar pusarnya. Tepat pukul 1 dini hari, suasana rumah mendadak hening. Suara jangkrik di taman belakang berhenti total. Lalu terdengar suara itu. Serak, serak. Suara seperti pasir atau kerikil yang ditaburkan di atas genteng rumah. Suaranya menyebar merata, seolah hujan pasir. Lalu disusul suara dentuman benda berat yang jatuh. Duk, duk. Seperti ada bola bowling yang menggelinding di atap, tepat di atas posisi mereka tidur. Mas, dengar itu? Bisik Ratna ketakutan, mencengkeram lengan Dimas. Shh, aku cek keluar, kata Dimas mengambil stik golf dari sudut ruangan. Jangan keluar mas, itu bukan orang, cegah Ratna. Tapi Dimas nekat, dia membuka pintu depan dan keluar ke halaman. Dia mendongak ke atap rumah, tidak ada siapa-siapa. Atap bersih, tidak ada pasir, tidak ada batu. Namun saat Dimas hendak masuk lagi, dia melihat sesuatu di bubungan atap. Sebuah bola api seukuran kepala manusia, berwarna merah menyala, melayang diam di atas cerobong asap dapur. Banaspati. Bola api itu seolah punya mata, menatap Dimas sejenak, lalu wush, terbang menukik masuk menembus genteng dapur, seolah benda padat tidak ada artinya. Detik berikutnya, terdengar teriakan Ratna dari dalam rumah. Bola api itu tidak membakar rumah, tapi masuk untuk mencari targetnya. Dimas lari masuk ke dalam rumah. Dia menemukan Ratna sedang berguling-guling di lantai ruang tengah, memegangi perutnya yang semakin membesar. Baju daster Ratna tersingkap sedikit. Dimas melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di kulit perut Ratna yang putih, muncul tanda lebam berwarna merah keunguan. Lebam itu bukan lebam biasa, bentuknya jelas sekali. Cetakan telapak tangan besar. Ada 2 cetakan tangan. Seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang sedang memeluk perut Ratna dari belakang, atau mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Panas mas, perutku kayak dibakar, rintih Ratna. Dimas mengambil air es dan handuk, mencoba mengompres perut istrinya. Saat handuk basah itu menyentuh kulit perut Ratna, terdengar bunyi ces, seperti air yang diteteskan ke wajan panas. Uap mengepul dari handuk itu. Suhu tubuh Ratna tidak masuk akal. Di tengah kesakitan itu, HP Ratna yang tergeletak di meja berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tidak dikenal.
Dimas menyambar HP itu. Dia membuka pesannya. Isinya hanya sebuah foto dan teks singkat. Fotonya adalah foto pernikahan Ratna dan Dimas yang wajahnya dicoret silang merah, diletakkan di atas tanah kuburan. Teksnya berbunyi, "Barangku sudah sampai. Jaga baik-baik anak kita ya Ratna. Jangan sampai keguguran sebelum dia memakanmu dari dalam. Mas Pras." Dugaan Ratna benar. Ini bukan penyakit, ini kiriman. Mantan suaminya yang sakit jiwa itu telah mengirimkan benih iblis ke dalam rahim Ratna. Dan anak itu kini tumbuh dengan memakan organ dalam tubuh inangnya. Rasa sakit di perut Ratna sudah tidak tertahankan. Dimas yang panik membawanya ke UGD Rumah Sakit Besar dini hari itu juga. Ratna mengerang kesakitan. Perutnya yang membesar kini terasa keras, seperti batu, dan panas seperti demam tinggi. Dokter jaga segera memerintahkan foto ronsen atau X-ray untuk melihat apa penyebab pembengkakan abnormal itu. Ratna dibaringkan di meja ronsen. Petugas radiologi mengatul alat. "Tahan napas ya, Bu." Ceklik. Sinar X ditembakkan. Namun begitu hasil foto keluar di layar komputer, petugas radiologi itu menjerit kaget dan mundur sampai menabrak lemari obat. Astaga, itu apa? Dimas dan dokter lari mendekat. Di layar monokrom itu terlihat struktur tulang panggul Ratna yang normal. Tapi di dalam rongga perutnya tidak ada janin, tidak ada tumor. Yang terlihat adalah ribuan paku. Paku-paku itu terlihat berserakan di usus dan lambung. Dan di tengah-tengah tumpukan paku itu, ada bayangan tulang belakang panjang yang melingkar. Itu tulang ular. Ukurannya besar, melilit rahim Ratna seolah sedang mencekik organ dalamnya. "Ini tidak mungkin, alatnya pasti rusak," gumam dokter dengan wajah pucat. Tiba-tiba, mesin ronsen itu meledak kecil. Duar! Percikan api keluar dari kabel. Listrik satu lantai rumah sakit padam total. Dalam kegelapan, terdengar suara desisan ular yang sangat keras dari arah meja periksa Ratna. Saat lampu darurat menyala, Ratna sudah pingsan dengan hidung dan telinga mengeluarkan darah segar. Dokter angkat tangan. "Pak Dimas, maaf, bawa ibu pulang. Ini bukan ranah kami. Kalau kami bedah, kami takut yang keluar bukan penyakit medis." Putus asa dengan medis, Dimas teringat rekomendasi dari sopir pribadinya tentang seorang kiai sepuh di pinggiran kota yang biasa menangani kasus kiriman. Namanya Kiai Burhan. Siang itu juga Dimas menjemput Kiai Burhan. Begitu mobil Dimas memasuki halaman rumah, Kiai Burhan yang duduk di kursi belakang sudah gelisah. "Berat, ini dendam kesumat, Dimas. Rumahmu sudah dipagari api," gumam Kiai Burhan. Saat mereka melangkah masuk ke ruang tamu, hawa di dalam rumah berubah drastis. Udara menjadi berat dan berbau bangkai tikus yang sangat menyengat. Ratna sedang tiduran di sofa ruang tengah, wajahnya pucat pasi, matanya cekung hitam. Perutnya kini bergerak-gerak sendiri, seolah ada sesuatu yang menendang dari dalam. "Assalamualaikum," salam Kiai Burhan. Belum sempat salam itu dijawab, rak piring kaca di dapur tiba-tiba ambruk sendiri. Prang! Puluhan piring dan gelas pecah berantakan tanpa ada yang menyentuh. Ratna tiba-tiba bangun duduk tegak. Matanya melotot, pupilnya melebar hitam total. Dia menatap Kiai Burhan dengan tatapan benci. "Jangan ikut campur orang tua," bentak Ratna. Tapi suaranya bukan suara Ratna yang lembut, itu suara laki-laki. Berat, serak, dan penuh amarah. Dimas merinding, dia kenal suara itu. Itu suara Pras, mantan suami Ratna. "Pras, keluar dari tubuh istriku!" teriak Dimas. Sosok di tubuh Ratna itu tertawa mengejek. "Istrimu, dia milikku. Janji pernikahan kami dibawa sampai mati. Rahimnya adalah rumah anak-anakku." Kiai Burhan tidak gentar. Beliau meminta Dimas memegangi kaki Ratna, sementara beliau duduk bersila di dekat kepala Ratna dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Bismillah. Begitu ayat suci terlantun, reaksi Ratna sangat brutal. Tubuhnya melengkung ke atas, kayang, dengan posisi yang tidak wajar. Tulang punggungnya berbunyi krak-krak. Dia meraung-raung kepanasan. "Panas! Berhenti! Panas!" teriak makhluk di dalam tubuh Ratna. Dari pori-pori kulit perut Ratna mulai keluar asap tipis berbau daging gosong. Kiai Burhan terus membedilnya dengan doa. Tiba-tiba, Ratna muntah lagi. "Hoek!" Kali ini yang keluar bukan silet atau paku, melainkan kelabang dan kalajengking hidup. Binatang-binatang berbisa itu keluar dari mulut Ratna bersama lendir hitam,
lalu merayap cepat di lantai. Dimas dengan panik menginjak-injak binatang itu sampai mati. Tapi teror belum selesai. Perut Ratna yang buncit tiba-tiba bergelombang hebat. Terlihat jelas dari balik kulitnya. Ada bentuk memanjang yang bergerak liar. Sret, sret. Makhluk di dalam itu mencoba merobek perut Ratna dari dalam untuk keluar menyerang Kiai Burhan. Tahan, Nak Dimas, jangan sampai dia keluar. Kalau dia lahir sekarang, istrimu mati, seru Kiai Burhan. Kiai Burhan mengambil air zam-zam yang sudah didoakan, lalu menyipratkannya ke perut Ratna. Ces! Ratna menjerit panjang, lalu tubuhnya lemas terkulai. Gerakan di perutnya berhenti, pingsan. Kiai Burhan mengusap keringat dingin. Alhamdulillah, dia tidur sementara, tapi belum hilang. Buhul atau ikatan sihirnya terlalu kuat. Kita harus cari benda perantaranya di rumah ini. Malam itu, setelah Kiai Burhan pulang untuk mengambil peralatan lebih lengkap, Dimas menjaga Ratna sendirian. Ratna tertidur pulas karena kelelahan, tapi perutnya masih tetap besar. Dimas duduk di kursi samping tempat tidur. Matanya berat karena kurang tidur berhari-hari. Saat dia setengah tertidur, dozing off, sayup-sayup dia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Dia selingkuh, Dimas. Dia masih mencintaiku. Dimas tersentak bangun. Siapa itu? Kamar kosong, hanya ada dia dan Ratna. Bisikan itu muncul lagi, kali ini dari arah lemari pakaian. Anak di perutnya, itu anakku, darah dagingku. Kamu cuma orang asing. Itu suara Pras, halus, manipulatif, menusuk ego kelaki-lakian Dimas. Dimas menutup telinganya. Bohong, itu santet. Coba lihat HP-nya, lihat galeri tersembunyi. Entah kenapa, tangan Dimas bergerak sendiri mengambil HP Ratna di nakas. Dia membuka galeri. Tidak ada apa-apa. Tapi saat dia melihat ke cermin meja rias, dia melihat pantulan Ratna di kasur. Ratna tidak sedang tidur. Di cermin, Ratna sedang duduk bersila, melayang sedikit di atas kasur. Dan matanya melotot menatap punggung Dimas sambil memegang pisau dapur. Dimas berbalik kaget. Di kasur, Ratna masih tidur terlentang dengan damai. Tidak ada pisau, tidak melayang. Dimas gemetar. Santet ini tidak hanya menyerang fisik Ratna, tapi juga menyerang psikologis Dimas. Pras ingin Dimas gila atau setidaknya membuat Dimas pergi meninggalkan Ratna sendirian agar prosesi kelahiran itu bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Keesokan paginya, Kiai Burhan datang lagi. Kali ini beliau membawa cangkul kecil dan garam kasar. Nah Dimas, semalam saya sholat istiqoroh. Saya dapat petunjuk. Pusat energinya ada di kamar ini, di tempat yang paling sering kalian injak, kata Kiai Burhan. Mata Kiai Burhan menyapu sekeliling kamar, lalu berhenti di bawah tempat tidur. Geser kasurnya. Dimas dan sopirnya menggeser tempat tidur jati yang berat itu. Di lantai bawah kasur, ubin keramiknya terlihat biasa saja. Tapi Kiai Burhan menunjuk satu ubin yang semen natnya terlihat sedikit berbeda warnanya. Lebih gelap. Bongkar ubin ini. Dimas mengambil linggis, mencongkel ubin itu. Krak! Ubin pecah. Di bawah tanah, ternyata tanahnya gembur, tidak ada semencor. Dimas menggali tanah itu sedikit dengan tangannya. Jarinya menyentuh sesuatu yang kasar. Kain. Dia menarik benda itu keluar. Sebuah bungkusan kain mori, kain kafan, yang sudah kotor oleh tanah merah. Baunya, Masya Allah, bau anyir darah busuk langsung memenuhi kamar. Dimas membuka ikatan kain itu dengan gemetar. Isinya, tanah merah basah, tanah kuburan, foto pernikahan Ratna dan Dimas yang ditusuk jarum pentul di bagian mata dan perut. Dan yang paling mengerikan, tulang jari manusia yang masih ada sisa daging keringnya. Ini buhul utamanya, kata Kiai Burhan serius. Ditanam sebelum kalian menempati rumah ini. Pelakunya pasti punya akses ke rumah ini saat pembangunan atau renovasi. Dimas teringat sesuatu. Dulu saat renovasi rumah, Pras pernah datang sekali dengan alasan ingin berdamai dan membawakan makanan untuk tukang. Ternyata saat itulah dia menanam ranjau ini. Saat buhul itu diangkat, dari arah kamar mandi terdengar teriakan Ratna yang memilukan. Perutnya bereaksi. Anak itu marah, rumahnya diganggu. Mendengar teriakan Ratna yang memilukan dari dalam kamar mandi, Dimas panik. Dia masih memegang bungkusan kain kafan berisi tulang dan tanah kuburan itu. Dengan amarah yang meluap, Dimas mengambil korek api. Aku bakar sekarang, biar mampus yang ngirim, teriak Dimas. Jangan, seru Kiai Burhan, menepis tangan Dimas hingga korek api itu terlempar. Tapi Dimas sudah terlanjur menyalakan api kecil di ujung kain mori itu.
Di detik yang sama, dari kamar mandi, Ratna menjerit lebih keras. "Panas! Kulitku terbakar! Mas, sakit!" Dimas buru-buru mematikan api di kain itu dengan menginjaknya. Dia lari ke kamar mandi. Dia melihat kulit perut Ratna memerah dan melepuh, persis seperti luka bakar. Padahal tidak ada api yang menyentuhnya. Dimas lemas. Dia memeluk istrinya yang menangis kesakitan. Kiai Burhan masuk dengan wajah tegang. Dia memungut bungkusan itu dengan hati-hati menggunakan sapu tangan. "Sudah saya duga, ini bukan santet biasa. Ini santet tali jiwo," jelas Kiai Burhan dengan nada berat. "Pras sudah mengikatkan nyawa anak ular di dalam rahim istrimu dengan buhul ini. Kalau buhul ini dibakar atau dihancurkan paksa, istrimu juga akan ikut hancur. Mereka sekarang satu kesatuan." Dimas menatap Kiai Burhan dengan putus asa. "Terus gimana Pak Kiai? Kita nggak bisa hancurin, kita nggak bisa biarin. Istri saya tersiksa terus. Kita harus memutus ikatannya dulu, menceraikan hubungan goib antara Ratna dan benda ini. Tapi risikonya tinggi. Makhluk di dalam perut itu akan mengamuk karena merasa terancam akan diaborsi paksa." Malam itu Kiai Burhan memutuskan untuk menginap guna mempersiapkan ritual pemutus ikatan esok hari. Rumah mewah itu terasa seperti benteng pertahanan yang sedang dikepung musuh. Lampu-lampu dinyalakan terang benderang. Lantunan ayat suci diputar non-stop melalui speaker. Namun Pras sepertinya tahu bahwa ranjaunya sudah ditemukan. Dia tidak tinggal diam. Dia mengirimkan pasukan penjaga untuk melindungi bayinya. Pukul 2 dini hari, Dimas sedang berjaga di ruang tamu sambil memegang tongkat bisbol. Tiba-tiba, dia mendengar suara desisan yang ramai. His, his, sss. Suara itu bukan dari satu sumber, tapi dari segala penjuru. Dari plafon, dari sela-sela pintu, dari lubang ventilasi. Dimas melihat ke lantai. Dari celah bawah pintu depan, masuklah seekor ular kobra hitam legam. Lalu disusul satu lagi, 2 lagi, 10. Dalam hitungan menit, ruang tamu itu dipenuhi puluhan ular kobra dengan berbagai ukuran. Mereka tidak menyerang Dimas, melainkan merayap cepat menuju satu tujuan, kamar tidur utama, tempat Ratna berbaring. "Pak Kiai, ular! Banyak ular masuk!" teriak Dimas sambil memukuli ular-ular itu dengan tongkat bisbol. Kepala ular yang dipukul pecah, mengeluarkan darah hitam berbau busuk. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Di dalam kamar, Ratna berteriak histeris. Ular-ular itu sudah ada yang berhasil masuk lewat jendela ventilasi dan merayap naik ke kasur, melingkar di perut Ratna seolah-olah sedang mengerami telur mereka. Mereka melindungi induk mangsa mereka dari campur tangan manusia. Kekacauan malam itu berhasil diatasi setelah Kiai Burhan menaburkan garam kasar yang dicampur serbuk belerang di sekeliling kamar Ratna. Ular-ular itu mundur, kulit mereka melepuh terkena pagar gaib itu, dan akhirnya menghilang menjadi asap hitam saat fajar menyingsing. Ternyata itu adalah ular jadian. Namun efek serangan malam itu pada fisik Ratna sangat mengerikan. Pagi harinya, saat Dimas hendak menyeka tubuh istrinya, dia ternganga ngeri melihat kondisi perut Ratna. Perut itu kini membesar 2 kali lipat dari kemarin, seukuran kehamilan 9 bulan penuh. Kulit perutnya meregang sampai batas maksimal, hingga menjadi sangat tipis dan nyaris transparan. Urat-urat biru menonjol keluar seperti peta sungai. Saking tipisnya kulit itu, Dimas bisa melihat samar-samar organ dalam Ratna. Usus-ususnya terdesak ke pinggir, dan di tengah-tengahnya terlihat jelas gumpalan hitam bersisik yang bergerak-gerak. Makhluk itu kini sudah terbentuk sempurna. Dimas bisa melihat bentuknya yang melingkar. Ekornya panjang, tubuhnya tebal, dan, ya Tuhan, Dimas melihat wajah makhluk itu menekan dinding perut Ratna. Wajahnya bukan wajah ular biasa. Wajahnya menyerupai janin manusia yang cacat, tapi memiliki mata merah menyala dan lidah bercabang. Makhluk itu menatap Dimas dari balik kulit perut transparan itu. Ratna menangis tanpa suara. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, takut perutnya pecah dan isinya tumpah keluar. "Mas, bunuh aku aja mas, aku nggak kuat." "Waktunya sudah habis, kita harus lakukan pemutusan sekarang, atau perut istrimu akan meledak nanti malam," kata Kiai Burhan tegas setelah melihat kondisi Ratna. Kiai Burhan menyiapkan sebuah gentong tanah liat berisi air sumur yang dicampur dengan kembang setaman, 7 rupa, daun kelor, dan sedikit darah ayam cemani sebagai pengalih perhatian. "Nak Dimas,
kamu harus mandikan istrimu dengan air ini. Bacakan sholawat Nabi terus-menerus. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Makhluk itu akan melawan. Dimas menggendong Ratna ke kamar mandi. Tubuh Ratna sangat ringan, hanya perutnya yang berat luar biasa. Dimas mendudukkan Ratna di bangku plastik. Guyuran pertama. Biur! Ratna menjerit seperti disiram air keras. Dari pori-pori perutnya keluar asap putih. Makhluk di dalam perutnya mengamuk. Dia menendang-nendang dinding perut Ratna dengan brutal. Perut Ratna benjol sana-sini, bentuknya mengerikan. Lanjut Mas, jangan berhenti, perintah Kiai Burhan dari luar pintu. Dimas menangis melihat istrinya kesakitan, tapi dia terus mengguyur air itu. Biur, biur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba, lampu kamar mandi pecah, gelap gulita. Di dalam kegelapan, Dimas merasakan ada tangan dingin dan licin yang mencekik lehernya dari belakang. Berhenti atau istrimu mati, bisik suara Pras di telinga Dimas. Dimas terbatuk-batuk, lehernya sakit, tapi tangannya tetap menyiduk air dan mengguyurkannya ke perut Ratna. Aku nggak takut sama kamu, setan. Upaya Dimas membuahkan hasil. Cekikan di lehernya terlepas saat guyuran terakhir selesai. Kiai Burhan segera masuk dan menempelkan buhul atau kain kafan berisi tulang tadi ke perut Ratna yang basah kuyup. Keluarlah, ini bukan tempatmu, teriak Kiai Burhan. Beliau menarik buhul itu dengan gerakan menyentak, seolah mencabut akar tanaman yang kuat. Sret! Terdengar suara seperti kain robek. Ratna membelalakan matanya, tubuhnya kejang, lalu lemas. Ikatan gaib itu putus, tapi efek fisiknya langsung terjadi. Pemutusan ikatan itu memicu proses kelahiran prematur. Dari sela paha Ratna mengucur cairan ketuban yang berwarna hitam pekat dan berbau amis menyengat. Darah segar mulai mengalir deras, membasahi lantai kamar mandi. Mas, sakit, dia mau keluar, lewat bawah, rintih Ratna, mencengkeram tangan Dimas hingga kuku-kukunya patah. Jalan lahir Ratna terbuka paksa. Makhluk itu tidak mau menunggu lagi. Karena ikatannya dengan ibunya sudah putus dan dia tidak lagi mendapatkan asupan saripati kehidupan, dia harus keluar mencari makan sendiri. Kiai Burhan melihat ke bawah. Astagfirullah. Dari jalan lahir itu tidak keluar kepala bayi. Yang keluar adalah moncong ular hitam sebesar lengan orang dewasa. Sisiknya berkilauan basah oleh darah dan lendir. Mata merahnya terbuka, menatap liar ke sekeliling ruangan kamar mandi. Ular itu mendesis keras, suaranya seperti suara bayi menangis, tapi terdistorsi. Oek, his, oek. Kepala ular itu sudah keluar separuh, tapi badannya masih tertinggal di dalam, melilit organ dalam Ratna. Dimas harus membuat keputusan gila, menarik ular itu keluar paksa, atau membiarkannya merobek jalan lahir istrinya. Tarik nak Dimas, jangan ragu. Kalau kepalanya masuk lagi, dia akan memakan jantung istrimu, teriak Kiai Burhan sambil menahan bahu Ratna agar tidak meronta. Dimas menelan ludah, menekan rasa jijik dan ngeri yang memuncak. Di hadapannya, dari sela paha istrinya sendiri, menyembul kepala ular hitam besar yang terus mendesis dan menangis seperti bayi. Oek, his. Dimas memberanikan diri. Dia melapisi tangannya dengan handuk kecil agar tidak licin, lalu mencengkeram leher ular itu tepat di bawah kepalanya. Rasanya dingin, berlendir, dan berdenyut. Bismillah, Dimas menarik sekuat tenaga. Serat, ular itu melawan. Ekornya yang masih di dalam rahim Ratna mengembangkan sisik-sisiknya, mengait ke dinding rahim seperti jangkar. Sakit mas, jangan ditarik. Ratna menjerit histeris, darah segar menyembur lebih deras dari jalan lahirnya. Rasa sakitnya pasti seperti organ dalamnya ditarik paksa keluar. Tahan Bu, sedikit lagi, seru Kiai Burhan menyipratkan air garam ke tubuh ular itu. Air garam itu membuat kulit ular melepuh. Kesakitan, ular itu mengendurkan kaitannya. Dimas memanfaatkan momen itu. Dengan satu sentakan kuat yang disertai teriakan amarah, dia menarik ular itu keluar sepenuhnya. Plop! Tubuh ular sepanjang 1 meter lebih itu terlempar keluar
jatuh berdebum di lantai kamar mandi yang basah oleh darah. Ratna langsung pingsan karena syok dan kehilangan banyak darah. Napasnya tersengal-sengal lemah. Tapi ular itu belum mati. Dia menggeliat liar di lantai, mengibaskan ekornya dan memutar kepalanya menatap Dimas dengan tatapan dendam. Dimas mundur teratur, memegang tongkat pel sebagai senjata seadanya. Dia akhirnya bisa melihat wujud utuh anak kiriman itu. Tubuhnya hitam legam, gemuk, dan berlendir seperti lintah raksasa. Tapi yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri bukanlah tubuhnya, melainkan kepalanya. Kepala makhluk itu tidak sepenuhnya kepala ular. Ada fitur wajah manusia yang cacat di sana. Hidungnya pesek, ada sisa-sisa rambut tipis di batok kepalanya. Dan matanya, tatapan mata itu sangat familiar. Itu tatapan Pras. Mata yang menyipit licik, penuh kebencian dan keangkuhan. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taring ular yang bercabang. "Bapak, Bapak," makhluk itu bicara. Suaranya serak, perpaduan antara suara bayi dan suara Pras. Dia memanggil Dimas dengan nada mengejek. "Setan lo." Dimas mengayunkan tongkat pelnya, memukul kepala ular itu. Buk! Makhluk itu gesit sekali. Dia meliuk menghindar, lalu meluncur cepat keluar dari pintu kamar mandi. "Kejar nak Dimas, jangan sampai dia sembunyi di dalam rumah. Kalau dia tumbuh dewasa, kita semua habis." Perintah Kiai Burhan yang sibuk menghentikan pendarahan Ratna dengan doa dan kain bebat. Dimas berlari mengejar makhluk itu ke ruang tengah. Jejak lendir hitam dan darah tertinggal di lantai keramik, menandakan jalur pelarian monster kecil itu. Jejak itu mengarah ke bawah sofa ruang tamu. Rumah mewah itu kini menjadi arena perburuan. Dimas bukan lagi kontraktor sukses. Dia adalah pemburu yang harus membunuh anak tirinya sendiri sebelum makhluk itu membunuh mereka semua. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, seolah energi listrik terganggu oleh kehadiran makhluk gaib itu. Dimas memegang tongkat bisbol erat-erat, keringat dingin membasahi dahinya. Suasana hening, hanya terdengar suara napas Dimas sendiri. "Keluar lo, jangan ngumpet kayak bapak lu," tantang Dimas. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi dari arah dapur. "Oe, oe." Dimas berjingkat menuju dapur. Dia mengintip di balik meja makan. Kosong. Lalu suara itu berpindah. Kali ini suara tawa wanita. "Hihihi, hihihi." Suaranya berasal dari atas lemari pajangan. Dimas mendongak. Di atas lemari, dalam kegelapan dekat plafon, sepasang mata merah menyala menatapnya. Makhluk ular itu merayap di dinding seperti cicak. "Dimas, Dimas, Ratna mati loh," bisik makhluk itu, meniru suara ibunya Dimas yang sudah meninggal. Psikologis Dimas diserang. Makhluk ini bukan binatang bodoh. Dia memiliki kecerdasan jahat Pras. Dia tahu ketakutan terbesar Dimas. "Bohong," teriak Dimas. Dimas melempar vas bunga ke arah makhluk itu. Prang! Vas pecah menghantam dinding. Makhluk itu melompat turun dengan kecepatan kilat, menerjang ke arah wajah Dimas. Dimas refleks menangkis dengan tongkat bisbol. Brak! Tubuh ular itu terpental menghantam kaca jendela. Tapi dia tidak terluka. Dia justru mendesis marah. Lehernya mengembang seperti kobra, siap menyemburkan bisa. Cairan hitam menetes dari mulutnya. Jika cairan itu mengenai kulit, daging Dimas pasti akan melepuh seperti terkena air keras. "Tiarap, nak Dimas!" Suara Kiai Burhan menggelegar dari arah lorong kamar. Dimas langsung menjatuhkan diri ke lantai. Di belakang Dimas, Kiai Burhan berdiri memegang sebuah cermin rias besar yang sudah ditulisi raja, huruf Arab gundul, dengan spidol merah. Beliau menghadapkan cermin itu tepat ke arah ular yang sedang bersiap menyerang. "Berkacalah pada dosamu," seru Kiai Burhan. Saat ular berkepala manusia itu melihat bayangannya sendiri di cermin raja, dia menjerit kesakitan. "Ah!" Bayangan di cermin itu bukan memantulkan wujud ular, melainkan memantulkan api. Hukum spiritual bekerja. Energi jahat yang dikirimkan, jika dipantulkan dengan benar, akan membakar pemiliknya. Cermin itu berfungsi sebagai portal pembalik energi, return to sender. Tubuh ular itu mulai berasap. Kulitnya melepuh dan mengelupas, seolah-olah ada api tak kasat mata yang membakarnya dari dalam. "Panas, Pras! Panas!" Rintih makhluk itu. Dia menggeliat-geliat di lantai, mencoba kabur tapi tubuhnya kaku seperti dipaku tak kasat mata di depan cermin. "Sekarang nak Dimas, pukul kepalanya sampai hancur. Putuskan ikatan fisik terakhirnya," perintah Kiai Burhan. Dimas bangkit.
Adrenalin memuncak. Dia mengangkat tongkat bisbolnya tinggi-tinggi. Dengan seluruh tenaga dan kebencian atas apa yang dilakukan makhluk itu pada istrinya, Dimas mengayunkan tongkat itu. Duah! Hantaman telak tepat di kepala ular berwajah Pras. Kepala itu pecah, menyemburkan cairan hitam pekat kemana-mana. Makhluk itu kejang sesaat, lalu diam selamanya. Tubuhnya perlahan meleleh menjadi gumpalan darah busuk. Di saat yang bersamaan, di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota lain yang berjarak 50 km, Pras sedang duduk bersila di dalam kamar gelap yang dipenuhi asap kemenyan. Di depannya ada foto Ratna dan boneka jerami. Dia sedang melakukan ritual meditasi untuk mengendalikan anaknya dari jauh. Dia tersenyum licik membayangkan Ratna mati perlahan. Tiba-tiba, dada Pras terasa sesak luar biasa. Jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Puh! Pras terbatuk, tapi batuknya tidak berhenti. Panas, seluruh organ dalamnya terasa seperti disiram air mendidih. Brak! Foto Ratna di depannya tiba-tiba terbakar sendiri dengan api biru. Cermin di lemari kamarnya pecah berhamburan. Nggak mungkin, dia membalikannya. Gumam Pras dengan mata terbelalak ketakutan. Wek! Pras muntah darah segar dalam jumlah banyak. Darah itu menyembur membasahi sajadah hitam tempat dia duduk. Di dalam muntahan darah itu keluar pecahan beling, paku dan silet, persis seperti apa yang dia kirimkan ke perut Ratna. Hukum karma berjalan instan. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Perut Pras tiba-tiba menggelembung besar dalam hitungan detik. Kulit perutnya meregang, lalu seret. Kulit perutnya robek dari dalam. Ususnya terburai keluar. Pras jatuh berguling, meregang nyawa dalam kesendirian yang menyedihkan, dikelilingi oleh jimat-jimatnya yang kini tak lagi berguna. Tidak ada yang menolongnya, hanya suara tawa kuntilanak peliharaannya sendiri yang kini berbalik menertawakan tuannya yang gagal. Malam jahanam itu berakhir dengan suara sirine ambulans yang memecah keheningan komplek perumahan. Dimas membawa Ratna yang tidak sadar diri ke rumah sakit, sementara Kiai Burhan tinggal untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif di rumah. Tubuh makhluk ular yang sudah meleleh menjadi gumpalan darah busuk itu dimasukkan ke dalam karung goni dan dibakar di halaman belakang. Di rumah sakit, Ratna langsung masuk ruang operasi darurat. Dokter bedah yang menangani kasus ini bingung setengah mati. Secara medis, Ratna mengalami pendarahan hebat akibat ruptur uteri atau robekan rahim, seolah-olah dia baru saja melahirkan paksa bayi berukuran besar. Tapi tidak ada bayi, tidak ada plasenta. Pak Dimas, panggil dokter bedah setelah operasi 4 jam yang menegangkan. Wajah dokter itu lelah dan penuh tanda tanya. Bagaimana istri saya, dok? Selamat? Tanya Dimas dengan baju yang masih berlumuran darah kering. Istri bapak selamat, kondisinya mulai stabil. Tapi dokter itu menghela nafas berat. Kerusakan pada rahimnya sangat parah. Dinding rahimnya hancur, terinfeksi racun yang kami tidak tahu jenisnya. Jaringannya menghitam seperti nekrosis atau mati rasa. Demi menyelamatkan nyawa Ibu Ratna, kami terpaksa melakukan histerektomi total. Kami harus mengangkat rahimnya. Dunia Dimas runtuh seketika. Histerektomi berarti Ratna tidak akan pernah bisa mengandung lagi. Santet Pras memang gagal membunuh Ratna, tapi berhasil membunuh masa depan Ratna sebagai seorang ibu. Pras telah meninggalkan cacat permanen sebagai tanda mata terakhir dari kebenciannya. Dimas terduduk lemas di lantai koridor rumah sakit, menangis tanpa suara. Bagaimana dia harus menjelaskan ini pada Ratna saat dia sadar nanti? Sementara itu, di rumah Dimas, Kiai Burhan sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Meskipun ular induknya sudah mati dan pengirimnya, Pras, sudah tewas, rumah itu masih meninggalkan residu energi yang pekat. Dinding-dinding kamar tidur utama mengeluarkan lendir hitam yang berbau anyir, seolah rumah itu sendiri sedang menangis mengeluarkan racun. Kiai Burhan mengepel seluruh lantai dengan air zam-zam dan garam kasar. Beliau juga membakar kayu gaharu di setiap sudut ruangan untuk menetralkan bau bangkai yang menempel di perabot. Saat Kiai Burhan sedang berdoa di bekas lubang galian ubin tempat Buhul ditemukan, beliau merasakan kehadiran sosok-sosok lain. Di sudut ruangan yang gelap, terlihat bayangan-bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah. Mereka adalah khodam penjaga yang dulu dikirim Pras bersama ular itu. Kini, karena tuan mereka, Pras, sudah mati, dan anak asuh mereka, ular, sudah binasa, mereka bingung dan liar. Pergilah, tuan kalian sudah di neraka. Jangan ganggu manusia di sini lagi. Hardik Kiai Burhan. Sosok-sosok itu menggeram, mencoba melawan. Lampu kamar berkedip-kedip liar.
Kiai Burhan menghentakkan tongkatnya ke lantai 3 kali. Duk, duk, duk. Gelombang energi putih menyapu ruangan. Sosok-sosok bayangan itu terpental menembus dinding, terusir paksa dari rumah itu. Suasana rumah yang tadinya berat, pengap, dan panas perlahan menjadi sejuk kembali. Lendir di dinding mengering menjadi debu. Rumah itu akhirnya bernafas lagi setelah sekian lama tercekik energi santet. Tapi, bekas luka di lantai dan memori horor di dinding itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. 3 hari kemudian, saat Ratna masih dalam pemulihan di ICU, Dimas mendapat panggilan dari kepolisian. Polisi menemukan mayat seorang pria di sebuah kontrakan pinggiran kota karena laporan tetangga soal bau busuk yang menyengat. Identitas mayat, Prasetyo Aji, Pras. Polisi memanggil Dimas karena menemukan banyak foto Dimas dan Ratna di TKP yang mengindikasikan Pras punya obsesi atau masalah dengan mereka. Dimas datang ke kamar jenazah untuk identifikasi. Dia ditemani seorang petugas forensik. Kondisi jenazahnya sangat tidak wajar, Pak, kata petugas itu sambil membuka kain penutup mayat. Dimas menahan napas. Dia melihat wajah Pras yang membiru dengan mata melotot ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, kaku dalam posisi menjerit. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian perutnya. Perut Pras robek lebar dari dalam. Ususnya terburai keluar, hitam dan busuk. Dan di antara organ-organ dalam itu terlihat benda-benda asing yang berkilauan di bawah lampu kamar jenazah. Paku, silet, pecahan kaca. Kami menduga dia menelan benda-benda ini, Pak. Mungkin gangguan jiwa atau bunuh diri ekstrim, analisis polisi dengan bingung. Tapi anehnya, tidak ada luka di kerongkongan. Benda-benda itu seolah muncul begitu saja di lambung dan meledak keluar. Dimas hanya mengangguk pelan. Dia tahu kebenarannya. Itu adalah karma. Santet itu kembali ke pengirimnya dengan kekuatan berlipat ganda. Saya tidak kenal dekat lagi dengannya, Pak. Dia mantan suami istri saya yang sudah lama putus kontak, kata Dimas dingin. Dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Kematian Pras adalah keadilan Tuhan yang paling nyata. Seminggu kemudian, Ratna sudah diperbolehkan pulang. Dimas membawanya kembali ke rumah, bukan ke kamar tidur utama yang horor itu, tapi ke kamar tamu yang sudah disulap menjadi kamar tidur baru yang bersih dan terang. Ratna duduk di kursi roda, menatap taman belakang lewat jendela. Dia sudah tahu soal rahimnya yang diangkat. Dia menangis selama 2 hari penuh, merasa gagal menjadi wanita, merasa tidak sempurna bagi Dimas. Mas, kamu boleh nikah lagi kok, ucap Ratna lirih tanpa menoleh. Aku udah cacat. Aku nggak bisa kasih kamu keturunan. Dimas berlutut di depan kursi roda Ratna, menggenggam tangan istrinya yang masih dingin. Sayang, dengerin aku. Aku nikahin kamu bukan buat jadi pabrik anak. Aku nikahin kamu karena aku sayang sama kamu, Ratna. Jiwamu, hatimu, senyummu, itu yang aku butuhin. Dimas mencium kening Ratna lama sekali. Kita selamat dari neraka, Ratna. Kita ngalahin santet, kita ngalahin Pras, kita ngalahin maut. Itu bukti kalau Tuhan masih sayang sama kita. Soal anak, kita bisa adopsi. Kita bisa asuh anak yatim. Banyak cara jadi orang tua. Tapi cuma ada satu cara buat jadi suami bahagia. Hidup sama kamu. Air mata Ratna menetes. Tapi kali ini air mata lega. Beban berat di dadanya terangkat. Pras mungkin telah mengambil rahimnya. Tapi Pras gagal mengambil cintanya dan kebahagiaannya. Justru teror ini membuat ikatan batin mereka sekuat baja. Rumah tangga mereka kini dilindungi oleh benteng yang lebih kuat dari pagar gaib manapun. Keikhlasan. Kehidupan Dimas dan Ratna kembali normal. Renovasi rumah sudah selesai, jejak-jejak horor sudah ditutup cat baru dan taman yang asri. Ratna mulai aktif kembali bekerja. Wajahnya kembali berseri meski ada bekas luka operasi panjang di perutnya. Sore itu, sebuah paket datang. Diantar oleh kurir ekspedisi biasa. Dimas yang menerimanya. Paket itu terbungkus rapi dengan kertas coklat. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis, dari sahabat lama di lereng Gunung Kawi. Jantung Dimas berdegup kencang. Pras sudah mati. Siapa lagi ini? Dimas membawa paket itu ke halaman depan, takut membukanya di dalam rumah. Dia membuka bungkusannya dengan hati-hati menggunakan pisau cutter. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Bentuknya mirip dengan kotak santet pertama dulu. Tapi kayunya lebih bagus, ukirannya lebih halus. Dimas membukanya perlahan. Isinya kosong. Tidak ada boneka jerami, tidak ada paku, tidak ada tanah kuburan. Hanya ada secari kertas putih dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan. Murid saya, Pras, memang bodoh dan gegabah. Terima kasih sudah memberinya pelajaran.
Tapi tolong diingat, hutang nyawa dibayar nyawa. Dia sudah lunas, tapi hutang jasa dia kepada saya belum lunas. Suatu saat, saya akan mampir untuk silaturahmi. Mbah Suro. Dimas meremas kertas itu. Ternyata Pras tidak bekerja sendiri. Dia menggunakan jasa seorang dukun sakti guru spiritualnya yang kini merasa tersinggung, atau mungkin hanya sekedar menyapa untuk menebar teror psikologis baru. Dimas menatap Ratna yang sedang tertawa bahagia menyiram bunga di taman. Dia tidak akan membiarkan siapapun, dukun sesakti apapun, merusak kebahagiaan ini lagi. Dimas mengambil korek api, membakar kotak dan surat itu sampai jadi abu. Kita tunggu tanggal mainnya, Mbah, gumam Dimas. Angin sore berhembus kencang, menerbangkan abu sisa pembakaran itu ke udara, membawa pesan tantangan kepada dunia gaib bahwa keluarga ini tidak akan pernah menyerah. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.